Selamat sore, Pak. Iya, selamat sore juga, Adenita. Silakan duduk. Oke, terima kasih ya. Sebelumnya saya memberikan kamu apresiasi bahwa kamu sudah datang lebih tepat waktu. Sebelumnya kan kita janjian jam 3 ya, setelah pulang sekolah. Gimana untuk keadaan kamu sekarang? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah kalau sehat. Kira-kira tadi kamu ada kegiatan apa di kelas ya? Tadi di kelas saya belajar seperti biasa, Pak, belajar bahasa Indonesia, terus IPA, IPS, saya terus tadi ada kegiatan olahraga juga sih. Gitu. Untuk kegiatan tadi apakah seru atau membosankan atau menurut kamu kurang asik atau kurang nggak enak, bagaimana? Menurut saya sih kurang asik karena jujur saya hari ini agak pusing juga sih, Pak. Jadi suasana mood saya tuh lagi nggak karuan, jadinya ya nggak seru aja menurut saya. Kira-kira selain kamu mengikuti mata kuliah di kelas, apakah kamu mengikuti ekskul? Iya, saya ikut ekskul PMR. Oh bagus, ekskul PMR itu membangun jiwa kita lebih berkarakter, lebih lebih apa ya menurut saya, lebih kita aware kepada masyarakat, kita lebih menyayangi sesama makhluk hidup. Ini baik, ekskul kamu sudah baik, tinggal kamu tekunin, kamu fokus sama ekskul kamu tetap bersemangat, jangan putus asa, semuanya itu pasti akan indah pada waktunya. Iya. Oke. Mulai di mana kita hari ini? Jadi sebelumnya apakah kamu sudah pernah melakukan proses konseling? Kebetulan baru ini sih, Pak, saya baru pertama kali konsul dengan Bapak. Oh gitu, baik. Saya akan sampaikan beberapa beberapa rules dalam proses konseling. Jadi proses konseling ini memakan waktu sekitar kurang lebih 30 menit ya, dan bahwa sesi ini itu bersifat aman untuk bercerita, semua yang kita bicarakan rahasia, dan saya tidak akan membocorkan masalah ini kepada siapapun, baik ke teman-teman kamu atau ke guru mapel atau ke semuanya yang ada di sekolah ini. Oke, kita mulai saja pada hari ini. Sebenarnya apa sih tujuan kamu untuk datang ke ruang konseling ini? Tujuan saya tuh sebenarnya saya agak pusing ya, Pak. Setiap hari itu guru mata pelajaran tuh selalu memberikan tugas yang sangat banyak. Jadi tugas saya numpuk, gitu, Iya, Pak. saya juga paham karena saya juga dulu kan sekolah ya. Jadi sebenarnya apa yang kamu rasakan pasti saya juga akan merasakannya. Jadi saya mengerti bahwa kedatangan kamu ke ruang konseling, kamu kayak merasa cukup terbebani ya dalam proses pembelajaran. Rasanya iya, Pak, benar. Saya nggak tahu harus mulai dari mana. Yang tadi saya ceritakan, yang tadi sudah saya jelaskan, sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan kembali bahwasanya sesi konseling ini adalah ruang yang aman untuk kamu bercerita. Jadi kamu nggak usah khawatir masalah kamu, tidak saya akan ceritakan kepada siapapun, baik itu ke guru mata pelajaran, ke teman-teman kelas kamu, atau ke semua yang lainnya. Dan semua yang kita bicarakan di ruangan ini semuanya bersifat rahasia, tidak ada yang mendengar, tidak ada yang mengintip, dan terkecuali jika menyangkut keselamatanmu atau orang lain. Apakah kamu bersedia dalam proses konseling ini? Ya, Pak, saya bersedia. Jadi aman ya, Pak, nggak ada yang tahu gitu. Aman, soalnya kan dalam proses konseling ini kita kan menjunjung sifat rahasia dan privasi klien. Jadi privasi klien ini terjamin kerahasiaannya, dan kita juga sebagai guru BK di sekolah tidak akan
membeberkan masalah klien. Oke, bagus. Jadi kira-kira apa yang kamu ingin bahas pada sesi konseling ini? Gini Pak, saya sering banget nunda tugas. Ya. Akhirnya tugas numpuk, terus saya jadi males untuk maaf, saya jadi stres sendiri. Ya, saya paham. Jadi permasalahan kamu datang ke sini adalah kebiasaan kamu dalam menunda tugas yang membuat kamu semakin berat. Iya kan? Iya Pak, benar. Nah, oke, makanya di lain waktu kalau emang ada tugas yang sedikit atau tugasnya banyak, tolong jangan memperlambat atau jangan leyeh-leyeh lah. Misalkan begitu ada tugas dari guru matkul, kamu langsung cepet kerjain. Kan nanti kalau udah banyak ini kan kamu juga repot, pasti kamu juga yang stres. Maka dari itu saran dari saya, kalau memang kamu ada tugas dari guru matkul, mau 1 PR atau 2 PR, langsung kamu kerjakan aja. Jadi kan kamu juga enak. Oke, kita lanjut ya. Boleh nggak sih coba ceritakan hal apa saja yang kamu lakukan pada saat seharusnya kamu mengerjakan tugas? Saya kan harusnya ngerjain tugas tuh, biasanya saya ngerjain tugas tuh malam ya Pak, karena kan saya pulang sudah sore. Jadi yang harusnya saya ngerjain tugas, saya tuh malah main handphone, scroll media sosial, malah saya kadang nonton film tuh sampai larut malam. Jadinya untuk tugas nggak bisa saya kerjakan, jadi tugasnya makin numpuk. Ya itu jadi saya stres sendiri. Kira-kira kegiatanmu itu apakah dilakukan hampir setiap hari setelah pulang sekolah? Iya Pak, saya tahu harusnya langsung dikerjakan, tapi saya bilang sama diri saya sendiri, nanti aja. Jadi yang itu jadinya numpuk semuanya. Kalau boleh saya saran, sebaiknya nih ya, kalau emang merasa kamu pulang sekolah udah stres, begitu ada tugas, jangan terlalu fokus sama HP, kamu fokus dulu sama pekerjaan rumahmu. Setelah kamu fokus dalam pekerjaan rumah atau PR yang diberikan sama petugas mapel, setelah kamu selesai, boleh sih bermain HP atau scroll TikTok. Apalagi kan gadget sekarang kan pasti scroll TikTok, buka YouTube, saya rasa boleh. Itu kan jadi kita juga nambah wawasan loh. Jadi menurut saya boleh kita bermain HP, tapi tetap ada waktunya. Bila mana sudah berlarut malam, dihentikan dan kamu beristirahat, karena kan besok paginya kamu pasti sekolah. Iya. Ya. Kalau begitu, mari kita lihat dulu apa yang sebenarnya kamu inginkan dalam belajar dan apa tujuan hidupmu. Saya mau nilai saya bagus. Saya juga mau keterima di jurusan desain di kampus impian saya. Oh gitu. Emang kamu tertarik ya dalam jurusan desain itu ya? Iya, karena memang saya bakat sih Oh untuk gitu. desain. Iya. Kira-kira universitas apa yang kamu ambil? Kalau universitas sih saya belum begitu, saya belum begitu tahu ya untuk jurusan desain. Tapi saya bakat sih untuk desain. Ya, ini kan kalau saya lihat jenjang kamu itu kan udah bagus, punya tujuannya. Jarang loh ada siswi yang setelah lulus ditanya apa pasti jawabnya nggak tahu. Kamu ini sudah bagus, sudah mempunyai saya bilang tuh sudah mempunyai langkah lah. Walaupun kamu belum menjalaninya, kamu sudah mempunyai niat yang bagus untuk ke jenjang yang lebih tinggi. Oke, kalau begitu tujuanmu itu sudah jelas. Sekarang menurutmu apakah kebiasaan menunda ini dapat membuat kamu buruk atau gimana? Iya tentu buruk sih Pak. Jadi saya nilainya jadi turun. Bahkan saya yang tadinya dapat peringkat, jadi peringkat saya tidak dapat peringkat untuk semester ini. Ya, sekarang kamu kan sudah jelas kesalahan kamu di mana, keinginan kamu di mana untuk besok dan
kurangi main HP-nya, jangan terlalu diforsir, kamu lebih fokus belajar lagi. Sekarang menurut pendekatan yang saya gunakan, kita percaya bahwa setiap orang itu jadi punya kendalanya sendiri masing-masing. Jadi kita loh yang bisa mengontrol hidup kita sendiri, kita yang bisa mengontrol waktu kita kapan istirahat, waktu kita kapan makan, waktu kita kapan mengerjakan tugas. Jadi kendali itu ada di diri kamu sendiri. Siapa yang memegang kendali untuk mengerjakan tugas atau menundanya, itu kembali ke diri kamu sendiri. Nah, itu kuncinya. Kita tidak selalu bisa mengendalikan perasaan, tapi kita bisa juga mengendalikan tindakan. Kalau kamu ingin hal yang berbeda, berarti tindakanmu juga harus berbeda. Jadi kalau emang kamu pengen yang lebih baik, dan kamu juga harus bisa merubah hidup kamu menjadi lebih baik. Jadi menurut saya itu kamu udah bagus, udah membangun cita-cita yang saya bilang apa ya, yang bisa dicita-citakan orang itu belum bisa seperti kamu. Jadi banyak orang di luar sana yang mempunyai cita-cita tapi belum bisa tercapai. Saya harap kalau emang kamu bercita-cita menjadi desain komunikasi atau desain grafis, kamu lebih tekun lagi, kamu perdalam ilmunya, kurangi nongkrong, kurangi bermain HP, karena itu yang saya bilang. Karena diri kamu yang kontrol diri kamu adalah diri kamu sendiri. Walaupun kamu sudah memasuki masa dewasa, kalau emang kamu nggak bisa kontrol, tetap aja kamu nggak akan bisa melewati ini semua. Iya Pak, tapi rasanya berat banget buat mulai mengerjakan itu semua. Iya, memang berat, tapi kan kalau kita jalanin hampir setiap hari, emang hari pertama saya rasa begitu berat, hari kedua berat, hari ketiga berat. Setelah kamu melampaui sekitar 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, kamu sudah terbiasa dengan hidup yang disiplin, tepat waktu, tidak menunda-nunda tugas sekolah. Saya harap sih itu nggak akan berat ya, soalnya kan kamu karena sudah terbiasa. Jadi kamu harus mengurangi rasa malas itu, harus mengurangi mengurangi stres, beban pikiran juga harus dikurangi. Jadi sekolah itu bukan menambah beban, tapi sekolah itu adalah sumber mencari ilmu dan wawasan. Oke. Mari kita pecah masalahnya. Kalau kamu punya 5 tugas, apakah mungkin kamu mengerjakan sedikit demi sedikit atau sekaligus? Saya sih kalau misalkan ada 5 tugas, saya mungkin ngerjainnya sedikit-sedikit, nggak mungkin dong sekaligus. Pokoknya saya pengen 1, 2, atau bahkan kalau sudah selesai mungkin saya peregangan otot dulu kali ya Pak. Biar nggak stres. Ya. Kalau kamu mencari refreshing, kalau emang hari ini kamu banyak tugas, kamu cicil misalkan 1 atau 2, setelah itu kamu refreshing. Menurutmu sekiranya nih, menurut kamu refreshing itu nonton YouTube atau scroll TikTok membuat kamu pikiran lebih tenang, boleh silakan. Tapi tetap ingat batas waktu dan kontrol diri kamu. Jadi setelah refreshing, kamu tetap fokus lagi sama apa yang kamu kerjakan pada hari itu. Setelah itu silakan kamu mengerjakan tugas kembali, kamu fokus kembali. Kalau memang kamu penat lagi atau kamu capek, silakan kamu refreshing di luar, atau mungkin bisa jalan-jalan sebentar keluar atau naik motor, muter-muter kemana kayak itu. Menurut saya sih bisa buat ngilangin stres kamu dalam mengerjakan tugas. Sekiranya sudah hati udah tenang, pikiran juga udah tenang, boleh kamu kembali lagi ke rumah, kamu fokus lagi. Oke, kalau begitu bagaimana kalau kita buat jadwal konseling, misalkan setiap hari kamu alokasikan waktu 1 jam bersama saya khusus
untuk mengerjakan tugas. Nanti untuk tugasnya saya bantu, saya kasih solusi walaupun saya nggak bisa sepenuhnya mengajarkan kamu tentang mapel-mapel di luar sana. Kan sebenarnya saya punya solusi, saya bisa berbagi wawasan, bisa berbagi ilmu kepada kamu gitu. Nah, kapan-kapan kapan kira-kira kapan waktu terbaik ya, waktu yang terbaik buatmu lah, sekiranya kamu luang atau kamu nggak capek. Saya juga nggak terlalu memaksakan, semuanya itu kan kendali ada di diri kamu. Jadi kalau emang kamu bersedia, silakan datang ke saya, nanti bisa menghubungi saya. Nanti kalau emang kamu nggak bersedia, kamu boleh nolak ajuan saya, terserah kamu. Tapi kalau emang kamu fokus sama tujuanmu, saya harap sih ya kamu bisa kembali lagi sama saya, kita cari solusinya. Nanti kita ngerjain tugas bareng, kita sharing-sharing apa penyebabnya, apa masalahnya di dalam diri kamu gitu. Oke, untuk waktunya sih mungkin kira-kira jam segini aja kali Pak ya. Boleh. Setelah saya pulang sekolah, kalau malam pokoknya Bapak ada keperluan lain atau ada acara lain kan, takutnya ganggu ya. Jadi mungkin bisa jadi jam segini aja Pak, habis asar kalau nggak jam 3-an. Boleh, kalau emang kamu ada waktu luang di jam segitu. Yang penting kamu nggak ada untuk ekskul. Kamu kegiatannya jam berapa ya? Kalau untuk ekskul saya di hari Rabu pulang sekolah, jadi terus hari Rabu mungkin saya nggak ketemu Bapak kali ya. Mungkin saya ketemu Bapaknya paling seminggu 2 kali gitu. Jadi nggak setiap hari saya ketemu Bapak, takutnya saya ganggu ya kan. Mungkin nanti kita bisa bertemu seminggu 2 kali ya. Mungkin ya. Sabtu Minggu juga sebenarnya gitu. saya bisa, cuman ya takut ganggu waktu Bapak untuk keluarga atau untuk siapa gitu kan. Jadi saya mungkin ya seminggu 2 kali aja kali ya. Oh iya boleh. Kalau emang menurut kamu itu baik seminggu 2 kali, silakan. Di sini kan saya juga tidak ada keterpaksaan ya. Jadi semua itu ada tergantung pada diri kamu. Kalau diri kamu lah yang bisa mengubah semuanya. Oke, kalau itu bagaimana kalau saya buat jadwal di hari Selasa setelah pulang sekolah dan hari Kamis ya. Boleh. Oke, kalau nggak keberatan nanti kita akan mengagendakan setelah pada asar itu. Setelah selesai sholat asar, nanti kamu bisa tunggu di ruangan ini, atau kamu sebelumnya menghubungi Bapak juga boleh, atau enggak kita ada janji sebelumnya. Oke, kalau emang sudah ketemu untuk jadwal janji, saya mau nanya lagi nih, kira-kira sama kamu apa ya? Untuk menghindari godaan HP nih, kan kamu kan suka main HP. Apa sih cara kamu untuk apa namanya, menghindari dari bermain HP lah? Misalkan di rumah nih, kamu lagi di rumah, apa sih menurut kamu langkah kamu untuk kamu nggak pegang HP gitu? Apakah kamu bermain sama adik kamu atau membantu ibu kamu dalam menyelesaikan tugas-tugas rumah yang belum selesai gitu? Mungkin ya seperti tadi ya Pak, saya mungkin bantu orang tua, atau saya bisa bermain dengan adik saya, atau saya bisa jadi untuk keluar dulu gitu. Juga bisa sih lebih ini efektif lagi sih, saya naruh HP ya di ruangan, biar kayak itu saya biar nggak keganggu aja. Kalau bisa sih emang kalau setelah pulang sekolah kita lupain dulu HP-nya, kita fokus dulu sama, mungkin kamu bisa bisa membantu orang tua kamu, atau entah itu apalah yang membuat orang tua kamu bahagia. Oke, ini udah bagus, langkah kamu juga bagus untuk menghindari godaan HP. Apa yang kamu bisa lakukan setelah itu kan bisa kamu terapi. Jadi saran dari saya ini ya, setiap jam 7 malam kamu sudah mulai mengerjakan tugas, apa yang diletakkan, kalau bisa di silent, atau kamu bisa hubungi dulu pasangan kamu. Kalau kamu udah punya pacar ya, kamu bisa menghubungi pasangan kamu. Kalau emang kamu lagi ada tugas, tolong jangan hubungin saya dulu, atau jangan hubungin aku dulu.
aku lagi ada ngajarin PR, syukur kalau pasangan kamu ngertiin dan pasangan kamu juga bisa membantu kamu dalam mengerjakan tugas, silakan, nggak masalah. Yang penting nggak membuat kamu itu terganggu. Oke, setelah jam 7 malam mengerjakan tugas sampai tugas PR. Setelah itu kamu boleh bermain HP lagi sekitar jam 10. Setelah jam 10 ke atas kamu diwajibkan istirahat karena besok pagi kan kamu beraktivitas sekolah kembali. Siap Pak. Kalau rencana ini berhasil, apa yang kamu rasakan? Jadi setelah konseling ini, bila mana sesi konseling ini berhasil, kira-kira apa ya, rasa kamu gimana? Ya tentunya saya jadi nggak gampang stres, nggak gampang bad mood atau apa gitu Pak. Jadi kerjaan PR saya tuh jadi tersusun gitu loh. Jadi PR-nya dikerjakan, saya jadi lebih lega aja. Jadi juga nilai saya nggak akan turun. Saya dapat peringkat lagi untuk semester berikutnya. Ya, maka dari itu yang tadi saya bilang, semuanya itu ada tergantung pada diri kamu masing-masing. Yang mengendalikan tubuh kamu ya diri kamu, yang mengendalikan nafsu kamu ya kamu, yang mengendalikan emosi kamu juga kamu sendiri. Ya tentunya sih ya, kalau emang kamu rajin, nanti kamu akan mendapatkan peringkat lagi di kelas. Emang sebelumnya kamu peringkat berapa ya? Kebetulan saya peringkat 10 besar sih Oh Pak. gitu. Iya, cuman Terus karena saya itu tugas nggak dikerjakan, terus saya lebih gimana ya, saya kurang fokus juga di sekolah, jadi peringkat saya turun oh gitu ya, sekitar kalau peringkat berapa ya? Saya lupa sih. Pokoknya intinya saya nggak dapet peringkat aja. ya itu sih menurut saya nggak jadi masalah. Yang penting menurut saya soal peringkat itu nggak jadi masalah, soalnya kan apa ya, karakter orang itu berbeda-beda ya, ada yang dia ambisius. Nah kalau saya sih dari dulu sekolah orangnya nggak pernah ambisi, saya selalu jalanin apa yang dijalankan. Yang penting kamu sehari-hari sebagai murid bisa terlaksanakan, seperti Senin apel pagi, setelah itu kamu istirahat, waktunya istirahat, waktunya kamu makan, waktunya kamu bercanda sama teman kamu, itu nggak jadi masalah. Yang penting kalau waktunya di sekolah kamu tetap rajin, bila mana ada tugas-tugas yang harus dikerjakan di rumah atau dikerjakan dimanapun kamu kerjakan lagi kamu bisa. Intinya pada sisi ini ya saya harapkan kamu nggak lalu menunda-nunda lagi pekerjaan kamu di luar atau di rumah kan. Kalau begitu kan, kalau kamu nggak nunda-nunda lagi kan, insya Allah kan pasti kan ke depan kamu peringkat lagi. Iya. Ya oke, mari kita buat target kecil minggu ini ya, minimal 5 malam kamu menjalankan jadwal ini. Minggu depan kita evaluasi bagaimana. Boleh Pak. Oke bagus. Kalau memang misalnya kamu tergoda untuk menunda, apa yang kamu lakukan, misalnya kamu udah bisa nih memanage waktu, terus tiba-tiba kamu tergoda lagi, kamu masuk lagi ke masa lalu yang kemarin, apa yang kamu lakukan? Saya lakukan, saya harus ingat karena saya mau masuk ke jurusan yang saya inginkan, yang saya bilang jurusan desain ya. Itu sih menurut saya itu adalah motivasi yang kuat. Itu bisa jadi apa, bisa jadi dorongan buat kamu untuk kamu belajar lebih semangat lagi, lebih kreatif lagi. Setiap tindakan kecil hari ini akan menentukan hasil besarmu nanti. Jadi yang saya bilang tadi, semua itu ada tergantung diri kamu sendiri. Baik buruknya kamu menentukan. Kalau memang kamu mempunyai tujuan dalam jurusan desain, silakan kamu tekuni. Saran dari saya yaitu tadi jangan pindah-pindah pekerjaan rumah, tetap fokus, waktunya istirahat, dengan adonan HP. Oke, jadi hari ini kita sudah menentukan penyebab kebiasaan menunda dan membuat rencana mengerjakan tugas setiap jam 7 malam, jam 7 sampai jam 8. HP kamu kalau bisa diletakkan di ruang tamu, atau kalau bisa
boleh kamu titipin ke orang tua kamu atau dititipin ke kakak kamu mungkin. Jadi kan selama dalam proses pengerjaan rumah itu kan kamu nggak terlalu ingat sama HP karena dititipin gitu. Iya Pak. Siap. Oke, saya percaya kamu bisa menjalankan ini semua. Saran dari saya, pokoknya tetap semangat, tetap fokus pada tujuannya, nggak boleh menyerah. Balik lagi, semua itu yang kontrol diri kamu. Jadi diri kamulah yang menentukan baik atau buruk. Waktunya kamu sholat, silakan sholat, beribadah kepada Tuhan. Karena kalau memang kamu punya tujuan, kamu punya niat, tapi kalau nggak diiringin dengan doa, diiringin dengan sholat, itu menurut saya kurang mantap. Jadi kalau emang kamu mau 100% niat kamu tercapai mengambil jurusan desain, kamu bisa dengan ikhtiar. Dengan cara apa? Kamu bisa mengobrol dengan Tuhan kamu, atau kamu bisa berdoa lah. Kalau dalam bahasa Islam, kamu bisa berdoa, kamu bisa meminta, kamu bisa menyampaikan keluh kesah kamu. Ya. Sebenarnya konseling itu bukan cuma hanya saya aja. Bila mana kamu ada keluhan atau ada stres, kamu bisa sholat, kamu bisa ambil air wudhu. Kalau dalam Islam kamu bisa menjalankan sholat sunnah atau sholat wajib ya. Soalnya kan menghilangkan stres itu kan bisa berbagai macam cara, bisa dengan berbagai macam cara yang kamu bisa lakukan. Itu yang saya bilang. Kalau saya sih biasanya ya, kalau saya lagi stres, saya sholat, saya ambil wudhu, saya zikir. Itu kalau saya. Mungkin kalau emang Mita bisa ngikutin kelakuan baik saya, tolong diikutin. Kalau nggak bisa ya sudah silakan. Karena semuanya itu tergantung pada diri kamu masing-masing, dan semua itu akan dikendalikan. Ya. Oke, terima kasih ya Pak. Hanya saya juga lebih punya arah sekarang. Ya, memang sih saya lihat kamu sebelumnya kayak kehilangan arah ya. Jadi menurut saya setelah kamu mengikuti sesi konseling ini ya, semoga ada perubahan yang signifikan dalam hidup kamu. Kamu lebih mantap lagi dalam tujuan kamu, lebih fokus lagi untuk mengambil jurusan desain. Bila mana nanti kamu nggak keterima dalam jurusan desain, cara saya kamu nggak boleh putus asa, tetap semangat. Kalau memang itu nggak keterima, kamu bisa mencari solusi lain dalam berkuliahan, atau kamu bisa kerja dulu juga boleh. Jadi kuliah itu nggak selalu lulus sekolah kuliah dulu aja Bapak. Setelah lulus sekolah Bapak kerja dulu, kerja setahun, 2 tahun. Setelah 2 tahun, setelah mengumpulkan duit yang banyak, baru kita bisa ikut berkuliah. Kalau emang saran saya sih gitu ya. Jadi kuliah itu nggak soal patokan umur, nggak soal patokan tua atau muda. Kuliah itu adalah suatu kita untuk menambah wawasan agar kita lebih terlihat jadi kita terlihat itu disegani lah sama orang gitu. Oke, saya percaya kamu bisa menjalankannya. Minggu depan berarti kita lihat ya perkembangan kamu dan menyesuaikan jika perlu. Oke, Pak, sampai bertemu minggu depan. Oke. Terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama, terima kasih banyak. Sekiranya kalau emang kamu ada keluh kesah atau ada unek-unek di luar sesi konseling ini, atau kamu misalkan lagi dongkol, atau kamu lagi kesel sama siapapun, atau sama orang tuamu, atau sama temenmu, kamu boleh kembali ke saya. Kita ceritakan lagi baik-baik, kita cari jalan keluarnya. Bila emang ada jalan keluar kita cari, setelah itu kita jalani. Oke, kalau emang sudah membuat kamu lega, terima kasih, sampai ketemu nanti. Ya, terima kasih. Selamat sore Pak. Sore juga, mari silakan. Mantep yang.